sama putra sematawayangnya bernama Yuzuru. Dahulu, kehidupan rumah tangga Ichikawa berjalan penuh kebahagiaan. Namun nasib berkata lain ketika suaminya jatuh sakit parah hingga akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Ichikawa harus berjuang keras membesarkan Yuzuru seorang diri. Ia menjalani peran sebagai ibu sekaligus ayah dengan penuh kasih sayang. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, Ichikawa mulai memikirkan masa depannya. Ia merasa ingin kembali menikah bukan hanya demi kebahagiaannya sendiri, tetapi juga agar Yuzuru memiliki sosok yang dapat menjadi figur ayah dalam hidupnya. Suatu hari sepulang sekolah, Yuzuru sangat terkejut ketika melihat seorang pria asing berada di rumahnya. Ichikawa kemudian memperkenalkan pria tersebut sebagai Sasaki yang ternyata merupakan atasannya di tempat kerja. Namun bukannya merasa tenang, Yuzuru justru menunjukkan ketidaksukaannya. Ia merasa keberatan dengan kehadiran Sasaki, terlebih setelah mengetahui bahwa ibunya berencana menikah dengan pria tersebut. Setelah kejadian itu, Ichikawa menghampiri Yuzuru di kamarnya dan meminta restu darinya agar menikah dengan Sasaki. Namun Yuzuru dengan tegas menolak rencana tersebut. Ia merasa sangat cemburu seolah-olah kehadiran Sasaki akan merebut kasih sayang ibunya yang selama ini hanya ia rasakan seorang diri. Meskipun mendapat penolakan, Ichikawa tetap berusaha meyakinkan putranya. Ia bahkan kembali mengundang Sasaki untuk makan malam di rumah mereka. Namun suasana di meja makan justru membuat Yuzuru semakin tidak nyaman. Ia melihat ibunya bersikap sangat akrab dengan Sasaki, bahkan terlihat begitu mesra di hadapannya. Pemandangan itu membuat hati Yuzuru dipenuhi rasa cemburu dan kesal. Sejak saat itu, ia mulai memikirkan cara agar rencana pernikahan ibunya dengan Sasaki bisa digagalkan. Keesokan paginya, Yuzuru diam-diam menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Dengan terang-terangan, ia kemudian mengajak ibunya untuk menanam singkong. Namun karena suasana hatinya sedang tidak baik, Ichikawa justru kehilangan kesabaran dan menampar Yuzuru. Sejak kejadian itu, Yuzuru menjadi semakin tertutup. Ia lebih sering mengurung diri di kamar dan hampir tidak mau berbicara dengan ibunya. Melihat perubahan sikap anaknya yang semakin mengkhawatirkan, Ichikawa akhirnya menghampiri Yuzuru untuk meminta maaf atas tindakannya. Sebagai bentuk permohonan maaf dan untuk memperbaiki hubungan mereka, Ichikawa mencoba menuruti permintaan Yuzuru, yaitu dengan melakukan senam 5 jari. Bagi Yuzuru, hal itu menjadi tanda bahwa ibunya masih peduli dan tidak sepenuhnya melupakan dirinya. Namun setelah keinginannya terpenuhi, Yuzuru kembali menghampiri ibunya dan sekali lagi memohon agar mereka melakukan kegiatan yang ia sebut menanam singkong, sesuatu yang selama ini belum pernah ia rasakan bersama ibunya. Awalnya Ichikawa menolak, tetapi melihat wajah anaknya yang memelas, ia akhirnya luluh dan menuruti permintaan itu hingga beberapa kali. Sejak saat itu, Ichikawa semakin sering menuruti keinginan Yuzuru demi mendapatkan kembali restu dari putranya. Tanpa ia sadari, perlahan-lahan ia mulai terbawa suasana dan justru terjebak dalam kebiasaan tersebut. Suatu hari, Ichikawa kembali mengundang Sasaki ke rumah. Di hadapan Yuzuru, ia dengan jujur mengatakan bahwa dirinya dan Sasaki berencana segera menikah. Setelah melalui banyak pertimbangan, Yuzuru akhirnya merelakan ibunya menikah dengan Sasaki. Meski berat, ia berjanji akan mencoba menerima kehadiran pria itu selama ibunya tetap mengutamakan hubungan mereka sebagai ibu dan anak. Namun setelah mereka hidup bersama, Yuzuru mulai merasa bahwa dirinya justru menjadi beban dan penghalang kebahagiaan ibunya. Perasaan itu membuatnya semakin tertekan. Akhirnya dengan berat hati, Yuzuru memutuskan untuk meninggalkan rumah agar ibunya bisa menjalani kehidupan baru bersama Sasaki tanpa merasa terbebani olehnya. 1 tahun setelah Yuzuru meninggalkan rumah, Ichikawa tidak pernah berhenti mencari keberadaan anaknya. Hingga suatu hari, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Yuzuru di jalan. Melihat kondisi anaknya yang tampak lusuh dan hidup sendirian membuat hati Ichikawa sangat hancur. Yuzuru akhirnya mengakui bahwa selama ini ia sengaja pergi dari rumah karena tidak ingin menjadi beban dan penghalang kebahagiaan ibunya setelah menikah dengan Sasaki. Mendengar pengakuan itu, Ichikawa langsung memeluk anaknya dengan erat.
Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa tidak ada kebahagiaan apapun yang bisa menggantikan kehidupan seorang anak dalam hidupnya. Setelah lama tidak bersama, Ichikawa pun mencoba kembali mencarikan suasana di antara mereka. Ia mengajak Yuzuru menghabiskan waktu bersama seperti dulu agar hubungan mereka bisa kembali dekat. Pada akhirnya, Yuzuru memutuskan untuk kembali tinggal bersama Ichikawa. Meskipun kini Ichikawa sudah menikah dengan Sasaki, ia tetap berjanji bahwa kasih sayangnya kepada Yuzuru tidak akan pernah